Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Jangan lupa tersenyum hari ini biar kita bahagia terus ya, Masya Allah ya. Dan kita masuk ke dalam tema kita, sungguh mulia orang yang berilmu. Nah, ini Masya Allah pentingnya ilmu akan memuliakan orang tersebut pastinya. Baik, guru kita Ustaz Ahmad kan mungkin sedikit nih membuka pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Ya. Nanti insya Allah akan ditambahkan oleh guru kita. Dan ini kenapa sih orang yang berilmu ini jadi mulia? Apakah hanya orang yang berilmu yang bisa mulia? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang orang ahli ilmu atau ulama yang dia sebagai pewaris baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ada satu buah riwayat yang datang daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sa'altu Jibril an ashabil ilmi. Satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama malaikat Jibril. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, bagaimana sih orang yang memiliki ilmu itu? Seperti apa kedudukan mereka? Lalu kata malaikat Jibril, hum suruju ummataka fi dunya wal akhirah. Orang yang ahli ilmu, ulama, pewaris baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, mereka diibaratkan seperti lentera, lampu yang bersinar terang, yang bercahaya untuk umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Fatuba liman arrafahum wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Dan kata Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan, sungguh beruntung orang yang mengenal ulama, yang cinta kepada mereka, yang selalu hadir di majlis ilmu, mengambil ilmu kepada ulama sebagai warisan baginda Rasul Nabi Muhammad, menjalankan hak-haknya ulama untuk ihtiram dan cinta kepada mereka. Dan sungguh celaka orang yang ingkar kepada ulama dan orang yang benci kepada ulama. Karena ulama adalah pewaris Nabi. Di dalam kitab Tanqihul Qaul diterangkan bahwasanya siapa orang yang dia memuliakan ulama berarti memuliakan Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi berarti dia memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah berarti tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa orang yang dia menghinakan ulama maka niscaya dia menghinakan Nabi. Siapa yang menghinakan Nabi berarti dia menghinakan Allah. Siapa yang menghinakan Allah maka tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama itu punya kedudukan yang besar di sisi Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Betul Kiai ya? Betul sekali. Nah Kiai, tadi kan kita sudah gambaran tentang bagaimana mulianya seorang alim ulama. Ilmu, orang yang punya ilmu. Nah kadang-kadang orang pada males Kiai nyari ilmu. Udah saya mas segini-segini aja, gak usah pinter-pinter banget. Betul. Mohon ilmunya nih guru. Keutamaannya orang-orang alim saja itu dari orang-orang ahli ibadah. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, itu fadlul alim alal abid kafadlil qamari lailatul badri ala sa'il kawakib. Jadi keutamaannya orang-orang alim, orang yang pintar ulama itu bersama orang-orang yang ahli abid, ahli ibadah itu kafadlil qamari lailatul badri ala sa'il kawakib. Jadi seperti bulan purnama yang terang benderang di malam hari, dan juga orang abid itu ahli ibadah seperti bintang gemilang yang gemerlapan. Artinya dia lebih terang. Kalau tadi Ustadz Ahmad kan menerangkan bahwa seperti pelita lampu. Emang benar, selain pewaris warasatul anbiya. Nah, orang alim, orang yang pintar, orang yang betul-betul cendekia. Artinya adalah tidurnya aja naumul alim afdolu min sholatil jahil. Jadi orang-orang alim itu tidurnya aja lebih utama, lebih bagus, lebih baik daripada sholatnya, ibadahnya orang-orang jahil. Tidurnya aja. Nah makanya ada kata yang Tanqihul Qaul Hafiz Tanqih dikatakan bahwa al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi latamasu kalaman. Merinding saya. Wala taktubu harfan khairul laka min iski alfi raqabatin. Ya Allah. Dudukmu saja. Dudukmu di majlis taklim. Latamasu kalaman. Nah ini. Kamu gak menyentuh pena. Gak menyentuh pulpen. Gak megang pulpen. Enggak, wala taktubu harfan, dan dia enggak nulis sehuruf pun, itu khairul laka min iski alfi raqabatin. Itu masih lebih bagus daripada orang membebaskan budak 1000 budak.
Satu budak aja zaman Rasulullah dibebasin, satu orang budak aja. Itu Masya Allah fadilahnya. Ternyata Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka. Amin dong. Diharamkan tuh sama Allah ngebebasin budak sahaya waktu itu satu orang aja. Allah haramkan jasadnya ke neraka, apalagi 1000 budak. Iya. Makanya orang-orang yang alim itu ternyata pada saat subhanallah, saat sekarang ini maaf ya, ayo jangan lari, jangan kabur dari para alim ulama kita. Saya khawatir yarfa'ul barakah min kasbihim. Allah mengangkat pintu barokah. Nauzubillah. Berkah itu kan tahu kan, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Jadi buat apa gajian 1 bulan 3 juta enggak berkah, ngapain? Iya benar. Lebih baik 50 juta tapi berkah, nikmat. Benar baik guru. Kalau kita ngaji betul ya. 50 Iya. juta berkah. Ngaji imannya ada. Hmm. Makanya kalau orang-orang yang berilmu terhormat dong. Sampai Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman. Amin dong. Amin ya Allah. Yang berilmu. Amin dong. Amin, ya Dengan Allah. derajat yang tinggi. Amin. Amin, Alhamdulillah. amin, alhamdulillah. Makanya seorang Albert Einstein dia pernah mengatakan tuh, the science without religion is lame and religion without science is blind. Bahwa ilmu tanpa agama akan lumpuh dan agama tanpa ilmu akan buta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya hari ini ayo jangan jauhkan ulama. Jangan tinggalkan ulama. Saya khawatir sultanan zaliman akan turun. Na'udzubillah min zalik. Saya khawatir yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia keluar orang yang tanpa berilmu, tanpa dia ngaji. Dia keluar. Tuh akhirnya nggak bawa iman. Iya, iya, iya. Cicet. Iya, nah baik nih guru, mungkin ada satu Cicit. ada satu nih sebenarnya yang apa namanya jadi pertanyaan. Banyak orang punya ilmu tapi kagak ada akhlaknya. Iya. Ini kenapa sih, kan dia ada ilmunya tapi gak punya akhlak? Apa emang sengaja begitu, gimana guru? Ya, saya teringat satu perkataan daripada Al-Muhaddis Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Makkah. Kata beliau, sesungguhnya orang yang sedikit ilmunya tetapi banyak adabnya itu lebih mulia ketimbang orang yang banyak ilmunya tapi tidak memiliki adab. Kenapa? Karena adab itu penting. Adab itu adalah yang menyebabkan ilmunya dia bisa jadi barakah dan manfaat. Betul. Makanya ketika seseorang memiliki ilmu, maka hendaknya ilmunya itu selalu dihiasi dengan adab yang mulia. Subhanallah. Bahkan ulama salaf kita ada yang berguru kepada gurunya selama 20 tahun. 18 tahun dia belajar ilmu adab, 2 tahun doang dia belajar ilmu syariat. Allah. Tetapi dia katakan, ya Allah seandainya saya habiskan semua 20 tahun waktu saya cuman buat belajar ilmu adab. Kenapa? Karena adab itu yang menyebabkan seorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ilmu yang dia punya lalu kemudian adab dia bagus, maka ini jauh lebih sempurna lagi. Bahkan Iya, banyak nih kiai di benar. zaman sekarang orang-orang yang bilang, ngapain sih ngaji? Ngapain sih nuntut ilmu? Gua nggak butuh sama ulama. Hati-hati. Iya. Di dalam hadis riwayat Imam Dailami yang datang daripada sahabat Jabir bin Abdullah dalam kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah wal Hikam al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Haythami rahimahullah taala, di situ ada satu hadis baginda Nabi Muhammad, kata Rasulullah, inna ahlul jannah fil jannah la yahtujuna ilal ulama kama yahtajuna fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya para penghuni sorga nanti di sorganya Allah Subhanahu wa taala padahal udah masuk sorga, mereka tetap butuh kepada ulama. Sebagaimana butuhnya mereka kepada ulama saat di dunia dan di akhirat. Di dunia butuh kepada ulama. Karena kalau nggak ada ulama, siapa yang mengajarkan yang halal dan yang haram? Menyampaikan yang hak dan yang batil. Mengajarkan bagaimana kesempurnaan ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia butuh kepada ulama biar sempurna ibadah. Di akhirat butuh pertolongannya ulama. Syafaat pertolongan ulama-ulama yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pertolongan. Dan nanti di sorga juga mereka butuh kepada ulama. Kok bisa? Kata Nabi Muhammad, nanti pada saat hari Jumat, semua penghuni sorga datang berkunjung kepada Allah. Allah tanya, apa yang kalian mau minta kepada aku? Fayal tafidun ilal ulama. Semuanya noleh kepada ulama. Mana tamana, wahai ulama, kita harus minta apa lagi sama Allah? Semua udah dicukupin di sorga. Butuh minta apa lagi?
Kata ulama, mintalah olehmu ini dan itu, ini dan itu. Di sorga masih butuh kepada ulama. Maka jangan katakan gak butuh kepada ulama. Kita semua butuh kepada ulama. Betul. Mudah-mudahan kita bisa selalu cinta kepada ulama. Laulal murabbi Ma'araftu ma'araftu rabbi. rabbi. Masya Allah. Bukanlah karena ulama Betul. kita yang ngajarin kita, murabbi, kita nggak kenal Tuhan kita. Betul nggak kira-kira? Makanya al-khuluq khairum minal ilmi. Akhlak itu lebih mulia daripada ilmu. Banyak orang yang berilmu tapi nggak berakhlak. Nauzubillah. Makanya maqalah Arab mengatakan laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna innal jamal jamalal ilmi wal Wal adab. adabi. Jadi bukan dikatakan indah dengan pakaian yang menghias kita nih. Bukan indah. Tapi keindahan itu bukan pakaian. Keindahan itu adalah dengan ilmu dan adab sopan santun. Masya Cakep. Di mana Allah. tempatnya? Kita tanya dong. Di majelis ilmu. Tempatnya di mana? Di majelis Nah, ilmu. idza marartum bi riyadil jannah fartau. Tempatnya adalah di Cahaya Hati Indonesia. Cakep. Masya Allah, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat lagi kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.